Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari grup B akan melakukan presentasi dari hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai pengembangan PLTS on grid untuk perumahan BKKBN Makassar. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu ada Pati Muhammad, Fasya Birama Kausar, dan saya sendiri Harda Narlita, dan Hoirul Kolbi Nurafwat. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang dari pembahasan kali ini. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin hari sumber energi yang kita gunakan akan semakin berkurang dan tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan sumber daya untuk tahun-tahun selanjutnya. Oleh karena itu, pentingnya mencari alternatif untuk menggantikan sumber daya yang tidak dapat diperbarui menjadi sumber daya energi terbarukan. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menggunakan energi terbarukan sebagai sumber energi utama yang digunakan pada kehidupan sehari-hari. Untuk itulah kami membahas pengembangan PLTS dengan sistem on-grid pada perumahan BKKBN yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, tujuan yang pertama, pemanfaatan tenaga surya sebagai sumber daya energi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan yang kedua, perancangan pengembangan PLTS on grid untuk perumahan BKKBN Makassar. Nah, ini adalah peta di mana kami melakukan perancangan PLTS on grid tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Pati Muhammad. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya adalah suatu sistem yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan energi surya atau panas dari matahari yang diserap oleh panel surya melalui proses fotovoltaik. Konsep PLTS yaitu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Cahaya matahari merupakan salah satu bentuk energi dari sumber daya alam. Sumber daya alam matahari sudah banyak digunakan untuk memasok daya listrik di satelit komunikasi melalui sel surya. Sel surya ini dapat menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang tidak terbatas dan tidak memerlukan bahan bakar, sehingga sistem sel surya ini dikatakan bersih dan ramah lingkungan. On-grid solar home system. Pada perancangan PLTS ini, kami menggunakan sistem on-grid. On-grid solar home system adalah suatu sistem pembangkit listrik tenaga surya yang mengubah energi panas matahari menjadi arus listrik untuk digunakan pada rumah-rumah, gedung, perkantoran, dan pabrik. Cara kerja on-grid solar home system yaitu solar panel atau lebih dikenal dengan PV dipasang pada bagian atas gedung atau atap, dan panas matahari yang diterima langsung dikonversikan menjadi arus DC. Dari arus DC tersebut melalui inverter dikonversikan lagi menjadi arus AC dan disinkronisasikan dengan arus listrik dari PLN untuk digunakan. Ketika energi yang dihasilkan oleh matahari berlebihan dari pemakaian, maka bisa langsung dijual atau dialirkan ke PLN melalui meteran khusus. Diagram PLTS on grid. Nah, ini diagram PLTS on grid yang dimana sistem kami ini menggunakan sistem on grid. Jadi sumber daya energi tidak hanya dari matahari, namun juga dari PLN. Itu yang membedakan. Nah, di sini terlihat diagram PLTS on grid yang dimana matahari akan energi matahari akan masuk ke solar panel, lalu menghasilkan arus DC sehingga masuk ke inverter, diubah menjadi arus AC dan masuk ke meteran dan bisa dipakai ke rumah-rumah atau ke beban. Nah, situ baliknya juga kalau dari PLN dia ngalir menghasilkan energi listrik masuk ke meter dan akan masuk ke beban atau pengguna. Jumlah pemakaian listrik dalam rumah itu. Jadi seperti tabel tersebut. Jadi total pemakaian listrik sebesar 25.688 watt.
Perhitungan komponen. PV sama dengan WP sama dengan N0 dibagi PSH kali efisiensi sistem dikali CF. Untuk perhitungan yaitu WP sama dengan 25.688 dibagi 5 jam dikali 0,67 sama dengan 8.434,86 watt, dan jumlah PV yaitu 8.434,86 dibagi 300 WP sama dengan 28 buah. Mencegah over discharge ISC sama dengan 9,7 dikali 28 buah sama dengan 271,6 ampere. Nah, selanjutnya baterai. Di sini memakai rumus rata-rata AC load per efisiensi inverter ditambah DC load dibagi volt system. Yang dimana rata-rata AC load pada sistem kita mendapatkan 25.688 watt dibagi 95% ditambah 0 karena tidak ada DC load, lalu dibagi 32,6 dari volt system sama dengan didapatkan 829,44 AH atau ampere hour. Terus dapat selanjutnya total ampere hour memakai rumus rata-rata ampere hour per hari dikali DOA, yang dimana hasil dari sebelumnya dikali 5 hari pemakaian menjadi 4147,2 ampere hour. Lalu untuk jumlah baterainya sendiri di sini menggunakan dua hitungan, baterai paralel dan baterai seri. Untuk baterai paralel, rumusnya adalah total ampere hour per efisiensi sistem dikali total ampere hour sama dengan 4147,2 dibagi 98% dikali 4147,2 sama dengan satu buah baterai. Untuk baterai seri, di mana volt system dibagi volt baterai sama dengan 32,6 dibagi 48 volt sama dengan satu buah baterai. Ini mana totalnya adalah satu buah baterai dikali satu buah baterai sama dengan satu buah baterai. Di sistem kami ini menggunakan satu buah baterai. Seperti itu. Homer. Pada simulasi yang dilakukan melalui Homer dengan beban 11,27 kWh per hari, peak 2,39 kW. Rancangan PLTS menggunakan PV untuk Eagle-Perch 60-300 watt. Untuk konverter berfungsi untuk mengubah listrik DC ke AC atau sebaliknya. Stres yang jenis iron 3.506 buah, masing-masing 48. Grid sebagai contoh dari panel PLTS yang kami rancang menggunakan metode on-grid. Untuk skematiknya ada di tabel sebelah kiri. Dan hasil. Dan pada data dapat dilihat bahwa rata-rata pancaran sinar matahari yaitu 5,87 kWh per meter persegi per hari. Data ini akan dimanfaatkan dalam perancangan PLTS. Untuk data dapat dilihat pada tabel sebelah kiri. Dan pada data dapat dilihat bahwa rata-rata suhu yaitu 27,33 derajat Celcius. Jika kita bandingkan untuk rata-rata suhu 20 menurut BMKG yaitu 27,3 derajat Celcius. Hingga suhu di daerah perumahan BKKBN Makassar, Sulawesi Selatan mencapai suhu yang serupa dengan data yang ada di BMKG yaitu 27,3 derajat Celcius. Oke, berikutnya adalah tabel hasil kalkulasi pada simulasi Homer. Telah didapatkan tabel simulasinya. Lalu selanjutnya adalah perbandingan. Kami membandingkan sistem yang menggunakan solar panel dan tidak menggunakan solar panel. Selanjutnya dapatlah hasil perbandingan berikut. Ini adalah hasil grafik dari perbandingan sebelumnya. Seperti yang sudah saya katakan, perbandingan dilakukan dengan membandingkan PLTS on-grid saat menggunakan solar panel dan tanpa solar panel.
didapatkan data sebagai berikut. Seperti base case-nya itu NPC-nya mendapatkan nilai 5,432 dolar. Lalu inisial kapitalnya mendapatkan 22,07 dolar. Untuk operasi dan maintenance atau O dan M mendapatkan 18,51 dolar per tahun. Lalu ada level COE mendapatkan nilai 0,102 dolar kilowatt per hour. Untuk lower cost itu sendiri NPC mendapatkan 5,317 dolar. Inisial kapitalnya mendapatkan 0 dolar. Operasi dan maintenance atau O dan M mendapatkan 411,30 dolar per tahun. Lalu level COE nya mendapatkan nilai 0,100 kilo per watt hour dolar. Selanjutnya, ini adalah hasil dari electrical pada sistem PLTS kami. Nah, pada rancangan PLTS ini menurut hasil produksi listriknya yaitu dengan total 4,113 kWh per year atau per tahun. Dengan konsumsi dayanya 4,113 kWh per tahun. Lalu perbandingan perancangan. Pada sistem kami ini, kami juga membaca literatur yang ada. Lalu kami mendapatkan literatur yaitu yang berjudul Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpadu menggunakan software PVS YST pada komplek perumahan di Banda Aceh. Kami membandingkan literatur tersebut dengan hasil kami. Didapatkan 3 perbedaan, yaitu menurut kami. Yang pertama, pada perancangan kami menggunakan software Homer tentu saja untuk membuat sketsa perancangan, sedangkan pada literatur pada PLTS di komplek perumahan di Banda Aceh, mereka menggunakan software PVS YST untuk perhitungan perancangannya. Lalu perbedaan kedua ada pada penyinaran matahari. Di sini karena daerah untuk perancangan PLTS kami berbeda, yaitu kami membuat perancangan di Makassar, sedangkan PLTS yang menggunakan software PVS YST tersebut terdapat di perumahan di Banda Aceh, sehingga mempengaruhi lama waktu penyinaran matahari per harinya. Lalu yang ketiga adalah perbedaan temperatur. Karena perbedaan daerah, maka perbedaan temperatur juga sangat mempengaruhi energi yang dihasilkan oleh PLTS di daerah masing-masing. Seperti itu. Kesimpulannya, jadi pada perancangan PLTS di perumahan BKKBN Makassar, kami menggunakan sistem on-grid. Lalu sistem ini tetap terhubung dengan jaringan PLN untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi dari panel surya untuk menghasilkan energi semaksimal mungkin. Nah, menurut kami on-grid ini dinilai lebih tepat atau sesuai untuk digunakan sebagai energi alternatif untuk hunian di perumahan. Karena hunian perumahan biasanya berada di perkotaan yang sudah memiliki aliran listrik dari PLN. Mungkin kami yang harapkan dengan adanya sistem ini akan mengurangi tagihan listrik dan memberikan nilai tambah pada pemiliknya juga. Lalu, suhu di daerah perumahan BKBN Makassar ini mencapai suhu 27,3 derajat Celcius dan rata-rata pancaran sinar mataharinya yaitu 5,87 kWh per meter persegi per hari, sehingga memiliki potensi pemanfaatan PLTS yang sangat baik. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.